Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Arya, NIM 200872231. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase belajar keterampilan motorik tingkat 3. Untuk menstabilkan kemampuan dan keterampilan motorik bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Apalagi hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan dalam suatu bentuk prestasi, maka diperlukan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman tentang ciri-ciri fase belajar motorik tingkat 3. A. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 3. Tugas guru pendidikan jasmani pada fase tingkat 3 ini tidak dapat dikaitkan dengan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama dan kedua. Pada belajar tingkat pertama, guru mempunyai tugas yang berat, yaitu untuk memperkenalkan kepada peserta didik sesuatu yang baru dan berusaha untuk mengendalikan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menguasai hal-hal yang baru dan di batas-batas tertentu. Pada fase tingkat kedua, guru memiliki tugas untuk menambah dan memperhalus keterampilan peserta didik. Fase ini merupakan fase perantara atau transisi yang menentukan prestasi tinggi seseorang. Sedangkan fase yang ketiga, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Kemampuan seseorang yang berada pada tingkat 3 dalam waktu yang cukup cepat serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransferkan keterampilan yang telah dikuasai. Seorang yang berada pada belajar tingkat 3 dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang cukup cepat serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransfer keterampilan yang telah didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek antara lain perbaikan dan mengantisipasi suatu situasi dan kondisi, perbaikan peran analisator kinestetik sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan, memperbaiki fungsi dan peran indera penerima informasi, memperbaiki dalam pengolahan informasi yang diterima. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin tepatnya keputusan yang diambil. Yang kedua, B. Ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. 1. Terbentuknya kemampuan automatisasi. Kedua, bayangan dan konstruksi. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Ketiga, irama gerakan. Yang keempat, kecepatan gerakan. C. Ciri-ciri kemampuan penerimaan dan pengolahan informasi fase belajar tingkat 3. Ciri-ciri khusus kemampuan penerimaan dan pengolahan informasi individu yang berada pada fase belajar tingkat 3 adalah semakin meningkatnya fungsi dan peran analisator informasi kinestetik. Dengan pengertian lain, terjadinya peningkatan kepekaan analisator kinestetik dalam penerimaan informasi. Dengan demikian, semakin meningkatnya kualitas kepekaan analisator kinestetik, berarti individu yang akan berada pada fase belajar tingkat 3 akan banyak menerima feedback tentang jalannya gerakan dari analisator kinestetik. Dengan pengertian lain, bahwa individu yang baik bersangkutan akan banyak menerima
umpan balik. D. Ciri fase belajar motorik tingkat 3 dan implikasinya ke dalam proses pembelajaran. Pada fase ini, menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk membentuk kemampuan transfer dari keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, haruslah menjadi perhatian guru pendidikan jasmani akan memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan karakter-karakter kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sekian dari saya, terima kasih.